Saudara-saudara, hasil penelitian memperlihatkan bahwa tingkat kegagalan atau ketidakselesaian mereka yang melakukan atau menjadi peserta didik pembelajaran jarak jauh itu cukup tinggi. Apa sebenarnya yang menyebabkan itu semua terjadi? Yang paling besar adalah karena mereka belum terbiasa belajar secara mandiri. Sudah menjadi rahasia umum bahwa peserta didik, khususnya di Indonesia, biasa disuapi oleh pendidiknya, apakah guru, apakah dosen. Sehingga mereka tidak terbiasa belajar sendiri atau takut belajar sendiri karena takut berbuat salah. Dalam pembelajaran jarak jauh atau e-learning, kemampuan belajar secara mandiri sangatlah penting. Kalau kultur itu tidak dimiliki oleh peserta didik, kemungkinan besar dia akan gagal. Dan ketika dilihat mengapa banyak mereka yang mengalami kegagalan atau kesulitan dalam melakukan pembelajaran jarak jauh adalah kebanyakan mereka tidak tahu harus ngapain. Mereka tahu ada learning management system. Mereka tahu harus login ke suatu tempat. Tapi setelah itu mereka tidak tahu harus ngapain. Nah, dalam konteks ini ada beberapa hal penting yang harus kita perhatikan. Yang pertama, orientasi sebelum mengikuti model pembelajaran daring sangat penting. Bahkan di beberapa perguruan tinggi di negara lain, itu yang bersangkutan harus mengambil satu mata kuliah khusus terkait dengan cara mengambil mata kuliah atau mata pelajaran berbasis e-learning. Mereka harus bisa melewati mata kuliah atau mata pelajaran matrikulasi itu sebelum diizinkan mengikuti e-learning. Nah, disitulah mereka baru tahu bahwa apa-apa saja yang harus diperhatikan. Bahwa mereka tidak akan mendapatkan pengumuman, mereka harus mencari pengumuman. Mereka tidak akan mendapatkan petunjuk, mereka harus mencari petunjuk. Itu hal pertama yang biasa dilakukan, orientasi peserta didik. Yang kedua adalah bahwa dalam model pembelajaran jarak jauh, peserta akan berhubungan sangat erat dengan learning management system dan sumber belajar. Oleh karena itu, bahan pembelajaran yang dikembangkan haruslah berbasis self-instructional materials atau bahan pembelajaran mandiri. Di mana kalau sudah membaca itu semua, peserta didik tahu apa yang harus dilakukan. Banyak orang ketika membuka bahan pembelajaran berbasis daring atau membuka materi yang ada di LMS, bingung harus mulai dari mana, bingung harus ngapain. Nah, itu artinya bahan pembelajaran dibuat bukan untuk dipersiapkan seandainya mereka harus belajar secara mandiri. Itu hal kedua. Walaupun kita sudah membuat self-instructional material yang bagus, namun tidak bisa dipungkiri pasti akan ada siswa yang mengalami kesulitan. Misalnya, dia sudah mengumpulkan tugas, ingin mengganti tugasnya. Dan di situ tidak ada aturan mengenai hal itu. Dia tidak tahu harus ngapain. Atau misalnya ada peserta didik yang mengalami kesulitan karena komputernya tidak kompatibel dengan apa yang ada di situ. Atau ada perintah yang dia kurang mengerti maksudnya apa, walaupun sudah dijelaskan dengan baik. Oleh karena itulah dalam berbagai model pembelajaran mandiri harus dipersiapkan yang namanya tutor atau asisten dari pendidik atau asisten dari guru maupun dosen yang mengampu mata pelajaran itu. Kalau perlu dosennya langsung untuk selalu standby bisa menjawab mereka. Nah, saudara-saudara sekalian, banyak orang salah. Kemudian pendidik merasa, wah kita harus 24 jam standby kalau gitu. Bukan. Justru kalau kita membuat self-instructional materials dengan baik, jelas, maka tutor atau guru maupun dosen tersebut akan lebih santai bekerjanya karena bahannya bagus dan orang-orang mengerti. Jadi keberadaan tutor atau asisten itu sangat penting bagi mereka. Dan yang paling terakhir, yang keempat adalah harus adanya berbagai model interaksi baik antara peserta didik
maupun dengan pendidik dan peserta didiknya atau siswanya. Sehingga bentuk diskusi, forum, kolaborasi, anytime bisa membantu mereka jika mereka mengalami kesulitan. Demikianlah saudara-saudara sekalian, kalau kita memiliki keempat itu dengan baik, niscaya kegagalan mengikuti model pembelajaran jarak jauh bisa dikurangi dan tingkat kesuksesan makin tinggi. Terima kasih.